Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Puji Tuhan karena dalam ibadah kita hari ini tiba saatnya untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan untuk menjadi tuntunan, panduan, pedoman di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat Roma merupakan surat yang paling panjang di antara semua surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ini merupakan surat yang paling sistematis, kemudian merupakan surat teologis yang paling hebat di dalam Perjanjian Baru. Maka tokoh reformasi gereja Martin Luther, dia mengatakan kalimat mengenai surat Roma ini dengan mengatakan bahwa surat Roma merupakan Injil yang paling jelas dari semuanya. Bahkan Yohanes Calvin mengatakan bahwa jika seseorang memahami surat Roma, maka orang itu memiliki jalan terbuka yang pasti untuk mampu memahami, untuk bisa memahami seluruh Alkitab dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menulis surat Roma ini ya dengan beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama adalah rupanya pada waktu terjadi semacam fitnah mengenai ajaran Rasul Paulus, di mana ada yang mengatakan bahwa oleh karena ada kasih karunia Allah maka manusia atau orang boleh hidup bertekun di dalam dosa. Nah, Paulus menulis surat ini untuk lawan akan konsep yang seperti itu, akan fitnah yang demikian. Maka dalam satu ayat dia mengatakan bahwa apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia Allah?
dia katakan bahwa sekali-kali tidak. Ya, ini merupakan salah satu tujuan mengapa Paulus menulis surat ini. Kemudian yang berikut, salah satu tujuan yang lain diantaranya ialah bahwa Paulus pada saat itu sedang menghadapi semacam persoalan yang hendak dia selesaikan di antara jemaat Roma, di mana pada waktu itu ada semacam salah terhadap dari orang-orang Yahudi, ya, terhadap orang-orang non-Yahudi, dan sebaliknya orang-orang non-Yahudi membuat penilaian yang salah terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa kami ini kaum pilihan Tuhan, yang non-Yahudi tidak mungkin diterima oleh Tuhan Allah. Sementara yang non-Yahudi mengatakan bahwa orang Yahudi sudah membunuh Mesias, mereka sudah melawan kepada Tuhan sehingga mereka pasti ditolak oleh Tuhan. Dan dengan demikian yang non-Yahudi yang justru diperkenan dan diterima oleh Tuhan Allah. Maka menghadapi situasi seperti ini, Paulus kalau menulis surat ini, maka dalam surat Roma kita menemukan ada ayat yang terkenal. Dia katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Paulus hendak menyatakan bahwa baik Yahudi maupun non-Yahudi di hadapan Tuhan Allah, kita semua sudah berdosa. Ya, karena manusia sudah berdosa, maka manusia membutuhkan pengorbanan daripada Yesus Kristus. Melalui iman kepada Yesus Kristus, manusia boleh dibenarkan oleh Tuhan Allah. Maka dalam surat Roma ini, Paulus menulis berbagai macam prinsip penting, ajaran dasar mengenai iman Kristen. Mulai pasal 1 sampai dengan pasal 11. Berbagai dogma Paulus tuliskan di sana, untuk kemudian menjadi dasar di dalam kehidupan iman daripada orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, saudara-saudara, setelah dia selesai pada pasal 11, menguraikan sedemikian rupa mengenai pemahaman atau pengajaran dasar tentang iman Kristen, maka mulai pasal 12, ya, yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Di sana Rasul Paulus mulai menjelaskan bagaimana mempraktikkan akan apa yang telah diajarkan olehnya, apa yang menjadi kewajiban yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Roma ini, ya, pasal yang ke-12 ini, kita temukan di sana paling tidak ada 3 kewajiban yang Paulus ucapkan di sana. Yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan Allah, kemudian terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama manusia. Nah, maka Paulus mengawali pasal 12 dengan mengatakan, persembahkanlah dirimu. Ya, orang yang sudah mengalami anugerah Allah sedemikian rupa diminta untuk mempersembahkan tubuh, memberikan diri kepada Tuhan untuk melayaninya, menderita dan berkorban bagi Tuhan. Yang mempersembahkan tubuh dikatakan merupakan persembahan yang berkenan kepada Tuhan Allah, bahkan itu ibadah yang sejati. Makanya dalam ayat, salah satu ayat yang kita baca tadi, dia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Mengapa harus lakukan itu? Karena Tuhan Allah telah mengaruniakan sesuatu yang jauh luar biasa di dalam kehidupan umat manusia. Nah, saudara-saudara, kemudian mengenai diri sendiri, Roma pasal 12 mulai ayat 2 dan seterusnya dikatakan, berubahlah. Ya, setiap orang mengikuti Yesus harus berubah. Seperti tentang Sakeus kita tahu, orang itu berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus dengan sukacita, dan di dalam itu Lukas pasal 19 menjelaskan bahwa Yesus mau ke rumahnya Sakeus. Dan di sana perubahan terjadi. Sakeus berdiri dan mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi orang yang mengenal Yesus, menerima Yesus dalam hidupnya, perlu berubah. Ini yang disorot oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ini. Kemudian yang ketiga, itu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan supaya hidup dalam kasih. Ya, maka tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah hiduplah dalam kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mengenai kasih, ya, ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Merawat suami atau istri atau anak atau orang tua yang sedang sakit, atau anggota keluarga misalnya.
Itu bukanlah suatu beban bila kita lakukan dengan kasih, bukan? Kasih sangat penting. Mendampingi anak belajar meski lelah. Sekarang ini kan sekolah-sekolah itu kan anak-anak belajar dari rumah. Di orang tua yang selama ini mungkin sibuk dengan pekerjaan dan menyerahkan sepenuhnya urusan sekolah anak-anak kepada gurunya. Sekarang orang tua harus terlibat. Mendampingi anak belajar meski lelah bukanlah suatu beban bila dilakukan dengan kasih. Dikasih itu sangat penting. Mengantar orang tua berobat secara rutin bukanlah sebuah beban bila dilakukan dengan kasih. Mengerjakan pekerjaan kantor yang menumpuk bukanlah sebuah beban bila dilakukan dengan kasih. Merapikan rumah yang selalu berantakan bukanlah sebuah beban bila dilakukan dengan kasih. Maka kasih itu sangat penting. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita perlu untuk memperhatikan mengenai kasih ini. Mengapa kita harus mengasihi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sering kita dengar Allah adalah kasih. Surat 1 Yohanes menjelaskan itu kepada kita. Yesus ditanya mengenai inti daripada seluruh hukum Tuhan. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Lalu dia katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dikasih. Kemudian Tuhan Yesus sendiri memberi kita teladan. Ya, kita ini sudah menerima kasih Tuhan. Maka ini yang harus memotivasi kita. Menjadi dasar untuk kita mengasihi. Dalam surat Roma ini Paulus mengatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Ini merupakan bukti daripada kasih Allah bagi kita. Nah, Allah sudah sedemikian rupa mengasihi kita, membuktikan kasih-Nya kepada kita. Maka tentulah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mengasihi, bukan? Maka di ayat yang firman Tuhan yang tadi kita baca itu, ya, mulai ayat 9 itu bicara kasih. Ya, ayat yang ke-10 mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi dan seterusnya. Ya, bicara mengenai kasih. Tema perikop ini mengatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Maka yang pertama, ayat 9 mengatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, Paulus mengatakan kasih itu jangan pura-pura. Kasih jangan dinyatakan dalam pujian dan sikap yang dibuat-buat. Ya kan? Pura-pura kan tidak sesungguhnya. Ya kan? Sesuatu yang dibuat-buat. Maka kasih Kristen itu kasih yang harus tulus, ya. Kasih yang harus murni. Bukan sekedar dengan ucapan atau kata-kata. Rasul Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dengan mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kasih kita itu seperti kasih Tuhan Allah sudah terbukti. Maka kita pun perlu mengasihi sesama. Bukan dengan kasih yang pura-pura yang dibuat-buat. Tapi harus tulus dan murni. Kemudian nyata. Harus dibuktikan. Harus ditunjukkan. Bahkan di ayat yang ke-10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Di situ dikatakan saling mengasihi. Timbal balik. Ya, saling, ini kan timbal balik. Bukan hanya satu arah atau sepihak. Yesus mengatakan kamu harus saling mengasihi. Ya, tadi di awal ibadah, di ayat pembukaan itu mengatakan kepada kita, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dikatakan saling mengasihi. Ya. Di antara sesama orang Kristen. Sesama pengikut Yesus. Bahkan umat manusia. Memang kita semua ini harus saling mengasihi. Bagaimana? Selama ini dalam hidup kita, tiap-tiap hari, adakah kita sungguh saling mengasihi? Atau bagaimana? Nah, bukankah sebagai manusia seringkali kita gagal? Betul atau tidak?
Firman Tuhan menyatakan saling mengasihi. Kita sudah tahu bahwa saling mengasihi itu perintah Tuhan. Tapi seringkali kita gagal. Kita kalah. Betul? Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Ya, kamu harus saling mengasihi. Maka mulai hari ini, mari kita saling mengasihi. Amin. Amin ya. Mulai hari ini kita harus saling mengasihi. Itu nasihat Tuhan. Tuhan melalui Rasul yang menasihati kita hari ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Bahkan dikatakan di situ bahwa saling mendahului dalam memberi hormat. Sebagai bukti bahwa kita saling mengasihi. Menganggap yang lain lebih penting, lebih utama daripada hidup kita ini. Dengan demikian kasih bisa sungguh-sungguh kita buktikan. Kemudian ayat yang ke-13 di situ dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, katanya. Ya, di situ dikatakan bantu dalam kekurangan orang-orang kudus. Nah, di sini ada yang menarik. Di situ ada sebutan orang kudus atau pengikut Tuhan tentu saja ya. Orang yang percaya kepada Yesus disebut kekurangan. Nah, ini hal yang sederhana tapi sangat penting untuk kita perhatikan. Maka keliru kalau kita bilang semua orang ikut Yesus tidak ada kekurangan lagi. Nanti dulu. Alkitab bilang apa? Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Bahwa dalam situasi hidup di dunia ini, ya, termasuk pengikut Yesus pun bisa mengalami yang namanya kekurangan. Maka di sini disebutkan. Maka kasih memang harusnya bermurah hati, membantu yang kekurangan. Saya coba mengamati waktu Paulus menulis surat Roma ini, ketika itu dia sedang ada di Korintus, di rumahnya Gaius, ya, di rumah Gaius. Roma pasal 15 itu menjelaskan kepada kita bahwa waktu itu memang ketika dia menulis surat ini, dia juga sedang menyusun rencana. Dia akan segera pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Pentakosta. Tapi selain itu, dikatakan bahwa dia membawa bantuan dari pengikut-pengikut non-Yahudi untuk berikan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem yang dalam kekurangan, yang dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan. Jadi, kelihatan jelas bahwa Paulus bukan hanya menasihati dalam ayat ini, 13 ini, bantulah dalam kekurangan orang kudus, tapi dia sendiri melakukannya dengan membantu orang-orang kudus yang dalam kekurangan. Ya, maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting untuk kita ini saling membantu, mempraktekkan kasih, membuktikan kasih dengan membantu sesama kita yang dalam kekurangan. Yakobus memberi nasihat begini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bapak Ibu saudara perhatikan betapa penting. Maka Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia katakan menyampaikan terima kasih. Ya, karena jemaat di Filipi telah mengambil bagian dalam kekurangannya, di dalam melayani Tuhan. Jemaat Filipi mendukung Paulus dalam kekurangannya, membuktikan kasih. Ya, dikatakan bahwa bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Saya sangat tersentuh setiap kali saya renungkan kata-kata Tuhan Yesus. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, bukan? Dia katakan begitu. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ya, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu rawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Dan seterusnya. Lalu orang-orang yang mendapatkan perkataan Tuhan Yesus itu berkata, kapan kami melakukan itu? Dan Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, katanya,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, telah kamu lakukan untuk aku. Nah di sini, mari kita mengasihi. Karena berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, mengasihi saudara, ya, membantu orang dalam kekurangannya, membantu orang-orang kudus dalam kekurangan, itu tindakan seperti itu sama dengan kita lakukan untuk Tuhan menurut apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Kita ingat kisah orang Samaria yang baik hati, yang murah hati itu. Ada imam yang lewat, lihat orang yang sedang kesusahan, ditinggal begitu saja. Ini sekaligus menjadi koreksi kan, teguran untuk itu imam. Kalau sekarang itu pendeta. Kemudian ada orang Lewi lewat, dia lihat orang yang susah juga ditinggal begitu saja. Ini koreksi untuk kita semua yang sebagai pengurus atau majelis atau siapapun yang terlibat melayani Tuhan. Tapi orang Samaria itu, yang bukan orang Yahudi, yang dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, dianggap rendah, justru dia menolong orang yang kesusahan itu. Yesus mengatakan, siapa yang menjadi saudara, ya, bagi orang yang sedang mengalami kesusahan itu, dia adalah orang yang telah menolong, ya orang Samaria itu. Karena itu mari kita belajar. Di sini dikatakan bantu dalam kekurangan orang-orang kudus. Terlebih-lebih di masa sulit ini. Kita semua sedang menghadapi kesukaran besar. Di negara kita bahkan di dunia ini. Maka kita yang berkecukupan. Kita mempunyai berkat materi yang cukup atau yang lebih. Mari kita pikirkan saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Tuhan mau memakai kita. Seperti burung gagak itu dipakai oleh Tuhan mengirimkan roti dan daging para nabi Elia. Hari ini Tuhan ingin kita pun menjadi alat di tangannya. Dengan apa yang kita miliki, kita mau membantu saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Maukah melakukan hal ini? Dengan demikian, saudara yang mendapatkan bantuan itu boleh mengalami kasih Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian bahwa memang kita ini pengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah saudara-saudara, jangan sampai kita sedih ketika melihat orang lain sukses. Ya kan? Atau kita senang ketika melihat orang lain sedih. Dan kadang-kadang itu yang terjadi bukan? Betul atau tidak? Lihat orang lain senang, kita malah sedih. Tuh, ya kan? Lihat orang lain sedih, malah kita senang. Syukurlah dia sekarang sedih. Paulus bilang tidak begitu. Ya, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Makanya kalau ada saudara kita sedang berduka kan, kita kemudian mengatakan turut berduka. Betul atau tidak? Kalau ada yang sedang bersukacita karena berulang tahun, kita katakan selamat ulang tahun. Betul ya? Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan yang terbaik padanya bukan? Iya kan? Diberkati Tuhan dengan limpah dalam segala hal. Dapatkan jodoh untuk yang muda-muda itu kan? Ya, diberi kesehatan yang baik. Semuanya lancar dan seterusnya. Nah ini bagian daripada mempraktikkan firman Tuhan ini. Bersukacitalah dengan yang bersukacita. Menangislah dengan mereka yang menangis. Saudara-saudara. Kemudian pada ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Memelihara kesatuan hati atau kesehatian. Memelihara kesehatian di antara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Harus sehati. Virus corona boleh memisahkan kita, kan begitu ya? Betul atau tidak? Kenapa sekarang kita jarang berkumpul? Bukan jarang berkumpul ya. Berapa bulan tidak bisa berkumpul. Ya karena virus corona ini kan. Jarak boleh memisahkan kita. Tapi persekutuan hati kita di hadapan Tuhan harus tetap terpelihara. Harus utuh di hadapan Tuhan. Saya sudah pernah mengatakan. Kalau makan buah semangka kan harus dibelah-belah kan. Tapi
hati kita, persekutuan di hadapan Tuhan, supaya diperkenan, menyenangkan hati Tuhan, tidak boleh dibelah-belah, harus utuh. Ketika persekutuan kita utuh, ya, memelihara kesatuan hati dan kesehatian, maka persekutuan pelayanan kita, pengorbanan kita untuk Tuhan menjadi tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian mari kita perhatikan bagian yang berikut. Ya, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berusaha memelihara perdamaian, jangan sampai retak. Ya, kita harus merekatkannya kembali seandainya terlanjur retak. Betul atau tidak? Ya kan? Dalam kehidupan bersama kadang-kadang memang terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan terjadi keretakan. Tapi firman Tuhan menasihati kepada kita bahwa mari, ya, kita harus berusaha untuk hidup damai, memelihara ikatan damai sejahtera. Daud mengatakan, aku ini suka perdamaian. Mazmur 120 ayat 7a. Dia bilang, aku suka perdamaian. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, katanya, kata Yesus. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Betapa penting memelihara itu perdamaian, kesatuan, kesehatan di antara kita sebagai umat manusia. Nah, kemudian yang berikut di ayat yang ke-17, kita kembali ke situ. Di sana dia katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik. Nah, justru di situ di ayat 17 itu mengatakan bagi semua orang. Ya. Kalau tadi saling mengasihi, sekarang yang lebih luas lagi. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, kelihatannya saya membaca ada orang yang menulis mengenai teks ini, dia kemudian menulis mengatakan, nah, kelihatannya waktu itu situasi di kota Roma itu sepertinya tidak cocok untuk orang-orang Kristen hidup di sana. Ada yang menulis seperti itu. Situasinya sulit. Ada perlakuan ketidakadilan. Ada yang mengatakan seperti itu. Diperlukan dengan tidak adil, tidak baik. Tapi di sini Paulus mengatakan kepada mereka bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik, katanya, bagi semua orang. Maka di ayat yang ke-19 dia tegaskan lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itulah aku. Aku yang akan menuntut pembalasan. Jadi kita diminta oleh Tuhan, jangan balas jahat dengan jahat. Pembalasan itu hak Tuhan, katanya. Jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, di sini intinya adalah bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Yesus harus ikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Allah mengasihi seluruh manusia. Memberi hujan bukan hanya untuk pengikut Yesus, seluruh umat manusia. Ketika kita masih berseteru dengan Allah, Yesus sudah mati untuk kita. Di atas kayu salib Yesus mengatakan, Bapa ampuni mereka. Mengajar kita supaya tidak membalas jahat. Walaupun orang berbuat jahat kepada kita, mari kita membalasnya dengan kebaikan. Tidak melakukan kejahatan untuk membalas kejahatan yang kita terima. Ini menunjukkan bahwa benar-benar kita adalah pengikut Yesus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih. Saya sudah menguraikan sedemikian rupa. Kasih menjadi semacam baju seragam untuk para pengikut Yesus. Jikalau kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus, mari kita hiduplah dalam kasih. Paulus katakan, kenakanlah kasih. Kita mengasihi. Kasih merupakan oksigen dalam kerajaan Allah. Kasih merupakan kuda yang menarik kereta persaudaraan. Bahwa persaudaraan kita tetap terpelihara jikalau kita senantiasa hidup dalam kasih. Maukah saudara hidup dalam kasih? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.